Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, para salafiyin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian yang lalu sudah kita bahas bahwa ternyata hukum musik tidaklah diharamkan secara mutlak. Musik itu yang diharamkan adalah yang melalaikan, yang menyebabkan seseorang terdorong untuk berbuat dosa dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lain. Adapun para jemaah, jika tidak terkandung di dalamnya kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, dorongan-dorongan untuk berbuat dosa, melalaikan, dan lain sebagainya, maka musik itu diperbolehkan. Apakah untuk hari raya, ataukah untuk acara pernikahan, atau untuk hal-hal yang lainnya, selama tidak ada kemungkaran, kemaksiatan di dalamnya. Sehingga para jemaah, jika kita para salafiyin masih meyakini bahwa musik itu haram secara mutlak, maka silahkan para jemaah. Namun belajarlah menghargai perbedaan. Jangan justru kita menyerang, kita memojokkan dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya sangat memalukan. Seperti para jemaah, sebagian ustadz kita ada yang mengatakan, jika musik itu ada yang boleh, jika musik itu ada yang islami, berarti zina juga ada yang islami. Para jemaah, para ustadz, ini ucapan yang sangat tidak ilmiah. Sama dengan ucapan itu seakan mengatakan kalaulah sutra itu ada yang boleh, kalaulah wanita boleh memakai sutra, berarti wanita juga boleh berzina. Ini ucapan yang betul-betul didasari kebodohan. Para jemaah, sutra dan musik tadi tidak mutlak. Ada rinciannya berdasarkan dalil-dalil lain. Maka jangan ungkapkan kalimat-kalimat memalukan tadi. Demikianlah para jemaah pembahasan kita yang lalu. Adapun kajian kita di pertemuan kali ini adalah tentang apakah benar ulama salaf sepakat musik haram secara mutlak, atau kita yang gagal faham. Para jemaah, Syekh Al-Utsaimin dalam kumpulan fatwa beliau Liqa Al-Babil Maftuh, beliau pernah mengatakan, kata beliau, innahu lam yadhilla man dhalla min hadhil ummati illa bisababi annahum ya'khuduna bijanibin minan nususi wa yada'una janiban. Sesungguhnya tidaklah sesat orang yang tersesat dari umat ini kecuali karena sebab mereka mengambil satu sisi dalil meninggalkan sisi yang lain. Para jemaah, mengambil satu sisi pendalilan, tidak mengambil sisi dalil lain. Mengambil satu dalil, tidak kemudian mengambil dalil lain. Mengambil satu ucapan dan tidak menggabungkannya dengan ucapan ulama yang lain. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini salah satu sebab kesesatan. Begitu juga para jemaah, ketika ada ulama mengatakan musik itu haram secara mutlak, maka gabungkan dengan dalil-dalil lain, gabungkan dengan ucapan ulama yang lain. Jangan sepotong-sepotong para ustadz, nanti antum bisa tersesat dalam memahami. Contohnya, ucapan seorang ulama salaf, Imam
Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, kata Imam Al-Baghawi, wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azifi. Para ulama sepakat haramnya alat-alat musik seruling, alat-alat musik yang melalaikan, dan semua alat-alat musik. Imam Al-Baghawi sama sekali tidak mengatakan kecuali rebana, tidak mengatakan kecuali untuk nikah dan hari raya. Para ustadz, mustahil ulama sepakat mengharamkan yang jelas-jelas Nabi menghalalkannya. Maka ucapan ini harus dipahami, digabungkan dengan dalil-dalil tadi, dengan ucapan-ucapan ulama yang lain. Tentu yang dimaksud sepakat, ulama sepakat musik haram adalah yang melalaikan, yang menyia-nyiakan, memalingkan seseorang dari ketakwaan, mendorong melakukan maksiat dan semisalnya. Itu yang disepakati para ustadz, bukan mutlak. Nah, ini bahayanya mengambil satu penjelasan ulama tidak menggabungkan kepada penjelasan yang lain. Contoh penjelasan yang lain adalah ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'iyya harrama sa'ira anwa'iz zamri wa syababatu min jumlatiz zamri. Kata Imam Ibnu Hajar, sungguh telah diketahui tanpa ada keraguan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis musik, seluruh jenis alat-alat musik atau seruling. Dan syababah, seruling, itu termasuk jenis alat musik. Para ustadz, jangan potongan kalimat ini saja yang antum sampaikan, nanti bisa menyesatkan. Coba lihat kepada kalimat beliau berikutnya. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Wa ma hurrimat hadhil asya'u li asma'iha wa alqabiha bal lima fiha minas saddi an dzikrillahi wa anis salati wa mufaraqatit taqwa wal maili ilal hawa wal inghimasi fil ma'asi. Kata Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh alat musik, yang bagaimana? Kata beliau, tidaklah alat-alat tadi, alat-alat musik tadi diharamkan karena sekedar nama-nama dan gelar-gelarnya, bukan karena rebana, karena gitar, karena gendang, karena seruling, bukan karena nama-nama dari alat musik itu. Akan tetapi karena apa yang terkandung di dalamnya memalingkan dari zikir kepada Allah, memalingkan dari sholat, menjauhi ketakwaan, mencondongkan hati kepada hawa nafsu, dan menjerumuskan ke dalam maksiat. Itu yang menyebabkan alat-alat musik tadi jadi haram. Kata Imam Ibnu Hajar, para ustadz. Jadi haramnya musik itu ketika menyebabkan seseorang berpaling dari zikir, menyebabkan seorang tak sholat, tidak lagi bertakwa, suka maksiat. Kalau itu jelas sepakat seluruh ulama ahlus sunnah tanpa ada perselisihan, haram musik yang menyebabkan seperti itu. Jadi bukan mutlak para ustadz. Maka ucapan itu lengkap-lengkaplah kita mempelajarinya. Begitu juga ucapan-ucapan sahabat. Seperti contoh sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, riwayatnya sahih. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Haram, menumbuhkan kemunafikan. Apakah semua nyanyi haram?
Ternyata tidak para ustadz. Memahami ucapan sahabat, ucapan ulama, bahkan hadis, fahami dengan dalil-dalil lain, ucapan-ucapan ulama yang lain, kumpulkan. Thariqatul jam'i, gunakan metode mengumpulkan dalil. Jangan sepotong-sepotong, kata Syekh Al-Utsaimin, nanti tersesat. Apa kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari? Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan jariyatani, hadis Aisyah, dua budak perempuan itu menyanyi dengan alat musik rebana, itu menunjukkan, kata Imam Ibnu Rajab, fa'ammal ghina'u bidzikril fawahishi wal ibtihari lil harami fahuwal mahdhuru minal ghina'i. Adapun nyanyian dengan menyebut perkara-perkara keji yang kotor, mengumbar perkara haram, itulah nyanyian yang dilarang. Jadi nyanyian yang haram, yang menumbuhkan kemunafikan, nyanyian yang isinya perkara dosa. Jika tidak, maka halal. Begitu juga musik. Begitu para jamaah difahami oleh Imam Ibnu Rajab berdasarkan hadis dua budak perempuan tersebut. Jadi sekali lagi para jamaah, jangan sepotong-sepotong memahami ucapan ulama. Nanti kita tersesat. Di antaranya memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, hampir semua para ustadz kita, ustadz salafi, mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan musik secara mutlak. Imam Syafi'i termasuk ulama yang paling keras mengharamkan musik. Ustadz, bacalah keterangan-keterangan Imam Syafi'i yang lain. Antum gagal faham. Dalam kitab Imam Asy-Syafi'i bahkan membuat satu judul bab. Kata Imam Asy-Syafi'i, babu ma yajuzu minal wasiyyati fi halin wala yajuzu fi ukhra. Bab tentang apa yang boleh diwasiatkan pada satu keadaan, namun tidak boleh pada keadaan yang lain. Benda yang sama yang ingin diwasiatkan bisa halal, bisa haram. Apa contohnya? Kata Imam Asy-Syafi'i, contohnya gendang. Gendang para ustadz, bisa halal, bisa haram. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan gendang halal. Yang ada rebana. Ternyata Imam Syafi'i tidak memahami seperti kita. Imam Syafi'i tidak mengatakan khusus rebana. Tidak ada indikasi pengkhususan. Yang jadi masalah penggunaannya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Walau qala a'tuhu tablan min tabuli walahu tablu alladhi yudrabu bihi lil harbi wa tablu alladhi yudrabu bihi lilahwin. Kata Imam Asy-Syafi'i, jika orang itu berkata, berikan dia gendang dari gendang-gendangku. Ada seorang sakit ingin berwasiat memberi seseorang gendang. Dia punya dua gendang. Dan dia punya gendang, satu gendang untuk perang, yang satu gendang untuk hal sia-sia melalaikan. Jadi orang ini punya dua gendang, alat musik yang sama. Satu untuk perang, satu untuk hal-hal yang sia-sia, yang melalaikan. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wa in kana at-tablu alladhi yudrabu bihi la yasluhu illa lid-darbi lam yakun lil warathati ay yu'tuhu tablan illa tablan lil harbi. Jika gendang untuk hal-hal yang sia-sia tadi tidak bisa digunakan kecuali hanya untuk yang sia-sia saja, maka ahli waris tidak boleh memberikan gendang untuk sia-sia main-main belaka tadi, kecuali gendang untuk perang. Dia punya dua gendang, yang boleh diwasiatkan hanya gendang perang saja. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'
Syarhul Muhadzab, kata beliau, li'anna tablal harbi mubahun, karena gendang perang itu boleh. Para ustadz, para salafiyin, ulama salaf memahami tidak seperti kita memahami. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi memahami bahwa musik tidak haram secara mutlak. Bahkan bisa dikatakan Imam Syafi'i, Imam Nawawi memahami bahwa tidak ada hukum pada alat. Para ustadz, sangat benar ternyata ucapan sebagian ustadz yang mengatakan tidak ada hukum pada alat musik. Benar. Itu yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi, dan yang lain-lain. Gendang boleh, bisa haram. Berarti tidak ada hukum pada gendang itu kecuali penggunaannya. Itu Imam Syafi'i. Jadi salahlah kita ketika mengatakan semua ulama 4 mazhab sepakat mengharamkan musik secara mutlak. Itu ucapan yang sangat salah dan gagal faham. Imam Syafi'i tidak pernah mengharamkan musik secara mutlak. Gendang kalau untuk perang boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur melalaikan, bahkan menyemangatkan dan menakutkan musuh, sehingga boleh. Tapi kalau untuk hal sia-sia yang melalaikan, haram. Benda yang sama bisa halal, bisa haram karena penggunaannya, bukan karena benda dan alatnya. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, fa amma syababatu allati yunfakhu fiha ma'a tablil harbi wa fil asfari fal wasiyatu biha jaizatun. Adapun seruling yang ditiupkan bersama gendang perang dan ketika safar, maka berwasiat dengannya boleh. Menurut Imam An-Nawawi, seruling boleh jika tidak mengandung dosa dan melalaikan. Para ustadz, ulama besar salafi memahami musik tidak haram secara mutlak. Musik tidak hanya dibolehkan rebana, tidak ustadz. Semua alat musik jika tidak melalaikan dan mengandung dosa boleh. Kata Imam An-Nawawi, seruling, syababah, jika itu digunakan untuk perang atau untuk safar. Di zaman dulu para ustadz, biasanya perang, safar, itu ada 3 alat musik yang sering digunakan. Biasanya seruling, trompet, dan gendang. Dan tidak mengandung maksiat, tidak mengandung dosa, tidak melalaikan, maka tidak haram, boleh. Imam Al-Mawardi yang jauh lebih senior di atasnya Imam An-Nawawi, dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, apa kata Imam Al-Mawardi? Fa amma syababatu fahiya fil amsari makruhatun li'annaha musta'malatun fiha lis-sakhafi was-safahati. Adapun seruling kalau di kota itu dibenci. Coba lihat para ustadz, Imam Al-Mawardi, seruling kalau di kota dibenci, bisa haram. Kenapa? Karena biasanya kalau di kota digunakan untuk hal-hal yang hina dan kebodohan. Seruling tadi untuk hal-hal hina dan kebodohan. Kalau begitu tentu dibenci, bisa haram. Namun wahya fil asfari warru'ati mubahatun. Namun kalau untuk safar, untuk menggembala, boleh. Kata Imam Al-Mawardi, ulama besar salafi, li'annaha tahutsu 'ala sayri. Kenapa? Karena seruling tadi membantu, menyemangatkan melanjutkan perjalanan, menyemangatkannya. Atau watajma'ul bahaima idza sarahat, dan dapat mengumpulkan ternak-ternak ketika ternak itu berpencar.
Jadi kalau ada manfaatnya Ustaz, tidak ada kandungan dosa di dalamnya, tidak melalaikan sama sekali, tidak mendorong melakukan maksiat sama sekali, boleh. Apalagi bisa ada kesan atau ada nilai dakwah di dalamnya, tentu jadi dianjurkan. Maka para jemaah, dalil itu jangan sepotong-sepotong. Ucapan ulama jangan sepotong-sepotong para ustadz, gabungkan semuanya. Karena ketika kita mengambil sepotong-sepotong, kata Syekh Al-Utsaimin, bisa menyebabkan kesesatan. Demikianlah para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Pelengkap pembahasan yang lalu bahwa alat musik tidak haram secara mutlak. Itu penjelasan para ulama ahlus sunnah salafi, bahkan ulama salaf. Imam Asy-Syafi'i, gendang perang boleh. Imam An-Nawawi, gendang perang, seruling untuk perang boleh. Imam Al-Mawardi, seruling untuk safar, untuk menggembala boleh, karena tidak ada unsur maksiatnya, sehingga bisa disimpulkan ternyata memang tidak ada hukum pada alat musik. Para ustadz, itu bukan ucapan yang salah, justru itulah ucapan yang benar. Musik ketika digunakan untuk melalaikan, tidak bermanfaat, mengandung dosa, apalagi nadanya nada khas para pelaku dosa. Kalau mendengar nada itu seperti di diskotik, seperti di tempat perzinaan, di tempat mabuk-mabukan dan lain semisalnya, kalau itu jelas haram Ustaz, karena khas maksiat. Namun kalau tidak ada khas seperti itu, digunakan untuk hal yang baik, untuk bisa jadi bahkan dakwah dan hal-hal yang bermanfaat lainnya, maka para jemaah sama sekali tidak diharamkan. Demikianlah para jemaah, semoga ini semua bermanfaat. Tambah wawasan kita, tambah ilmu kita. Silahkan meyakini pendapat, silahkan. Namun latihlah diri menghargai perbedaan. Jangan menyerang, jangan memojokkan, jangan mengesankan yang merinci masalah musik. Berarti bukan salafi, pengikut hawa nafsu. Jangan dibumbui dengan bumbu-bumbu memalukan, tuduhan-tuduhan memalukan. Jangan para ustadz, karena pendapat yang merinci hukum musik adalah pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.